Oke, teman-teman ya, kita merasakan teman-teman ya, di bulan September tentunya yang berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya, khususnya bagi kita ya para pedagang, terutama kita yang eh, biasa ya jadi dagang odading dan cakwe ini tidak luput ya seperti itu. Karena saya menanyakan dari beberapa teman-teman juga, baik itu yang ada di Pulau Sumatera sendiri, kemudian di Jawa ya, terutama, kemudian di Kalimantan juga, itu seperti kita juga gitu mengalami sebuah penurunan ya, terutama kita kerasa itu di bulan September ya, itu sangat-sangat signifikan. Jadi daya beli masyarakat itu cenderung memang sangat menurun sekali teman-teman ya. Jadi kalau kita mendengar berita-berita ya, bahkan mungkin secara langsung gitu, banyak sekali dikeluhkan oleh masyarakat, tentunya karena daya beli itu memang sangat kecil sekali, rendah sekali, dan ternyata di 5 bulan terakhir ya, yaitu kita itu mengalami deflasi ya, yaitu penurunan harga jual, terutama itu di hortikultura ya seperti itu, atau di pertanian perkebunan, sehingga daerah-daerah yang cenderung mengandalkan hasil bumi, terutama di daerah tempat saya tinggal sekarang itu kan, dari siklus ekonominya itu memang masih ditopang oleh sektor pertanian ya. Jadi ketika mengalami deflasi seperti ini, tentunya daya beli itu sangat mempengaruhi, sehingga terasa banget bagi kita pedagang ya yang merasakan. Bahkan kalau kita melihat cerita-cerita bahkan di media sosial, di online ataupun di faktanya seperti itu, kita lihat langsung, itu memang cenderung lebih lebih menurun sekali. Dan ini ternyata dari beberapa analisa gitu kan, analisis dari pakar-pakar ekonomi, keadaan ekonomi kita itu sama persis ya, karena ini sudah deflasi, sudah menginjak ke bulan yang kelima pada September, artinya kita nunggu di perkembangan Oktober ya, sehingga daya beli itu seperti tahun, mungkin teman-teman yang dulu sudah apa tahun 99 98 99 ya, sudah mengerti pada saat itu, saya juga masih kecil ya, itu memang itu sama-sama seperti disamakan seperti itu, sehingga pada saat itu terjadinya krisis moneter ya seperti itu. Tapi mudah-mudahan untuk saat ini, bahkan banyak saran-saran dari ahli ekonomi seperti itu, mereka hanya menyarankan yang bagi pedagang pengusaha seperti itu, pada saat-saat seperti ini kita itu sebaiknya hanya fokus untuk bertahan, karena kalau kita pun mengembangkan usaha itu sama saja kita mengalami bunuh diri kan seperti itu. Sehingga fokusnya apa, kita hanya bisa mempertahankan apa yang sudah jalan gitu kan, jangan dulu memperluas segala sesuatunya, dan menghemat anggaran itu ibaratnya kita itu menahan dulu ya, yang biasanya kita pengeluarannya lebih besar gitu kan, mungkin kita saat ini menekan anggaran-anggaran yang kita gunakan yang tidak terlalu yang tidak terlalu penting seperti itu ya, karena kita merasakan sendiri teman-teman ya. Bahkan saya selama berdagang dari di sini saja setahun belakangan di sini gitu kan, memang merasakan masalah sulit itu di bulan-bulan kemarin. Tapi sebelumnya teman-teman, sebelum di September kemarin, seperti contohnya di bulan Agustus itu memang masih sangat stabil gitu kan, masih kita belum kerasa. Nah di September itu sangat-sangat kerasa sekali, karena penurunan ini saya coba komunikasi dengan teman-teman yang ada di tempat lain seperti itu, bukan di daerah sini saja gitu kan, itu memang mengalami anjlok beberapa persen seperti itu, termasuk kita sendiri. Dari yang omset biasanya umpama menginjak dari 600 700 itu bisa turun menjadi 300 400 ribu kan seperti itu per harinya untuk pedagang kecil sekelas kita ya. Nah itu diartikan ya, memang penurunan ya, artinya daya beli masyarakat itu sangat-sangat turun, mereka akan mengeluarkan uang pun dan sangat berat sekali ya, mungkin karena perhitungan. Tapi mudah-mudahan teman-teman ya, di Oktober ini kita sudah mengalami artinya sedikit perbaikan gitu kan ya, ini kemungkinan ya, mudah-mudahan karena mungkin faktor-faktor cuaca juga teman-teman ya. Jadi kalau di daerah kita kan daerah agraris juga ya, mungkin daerah agraris maritim, sehingga bagian besar memang daerah itu mengandalkan hasil-hasil pertanian.
tidak tidak seperti di mungkin daerah-daerah lain seperti daerah Kalimantan ya. Di sana memang karena dagangan kita juga masih di sana gitu kan, sama halnya mengalami penurunan, tetapi tidak separah yang di daerah-daerah yang hanya daerah itu mengandalkan dari penghasilan di pertanian. Contohnya kan di daerah kami sini gitu kan, itu memang PAD dari daerah ini pun sangat kecil, tidak ada sektor tambang ataupun sektor industri yang besar gitu. Itu tidak ada, sehingga pada saat musim-musim seperti ini, musim kemarau tentunya, ini terutama kemarau kan, itu dampaknya sangat luar biasa gitu, karena hasil bumi ya, hasil pertanian tidak ada. Yang kedua karena deflasi tadi, otomatis bagi yang punya panenan juga itu kan harga sangat murah. Coba bayangkan teman-teman sekarang, apa yang tidak sangat murah sekali, sudah daya beli masyarakat sangat rendah, produk ataupun bahan hasil panen ya dari petani itu sangat murah sekali. Saat ini cabai yang biasanya harga di atas 40, sekarang tuh sepertinya banyak berita itu hanya di bawah 20-an ribu. Sedangkan seperti dari produk pertanian seperti dari peternakan ya, telur ini mengalami penurunan semua. Jadi inilah hasil-hasil dari pertanian, perkebunan dan lain-lain. Ini sangat turun signifikan sehingga tekanan ekonomi itu semakin melemah. Dan yang kita tahu saat ini ya seperti itu teman-teman. Kecuali kalau daerah-daerah yang mungkin siklus ekonominya ditopang sektor industri ya, kalau industri mungkin sektor tambang, terutama daerah-daerah Kalimantan itu seburuk apapun ekonomi di sana, karena memang tambang terbesar batu bara ya, terutama di daerah sana itu sangat banyak sekali, mungkin PAD di sana sangat kuat, sehingga pemerintah pun akhirnya di sana kan mengucurkan dana-dana sehingga dana itu bisa dibelanjakan seperti itu. Kalau daerah-daerah kita seperti ini kan dari mana PAD-nya saja kecil ya, sehingga untuk memutarkan ekonomi di bawah itu sangat berat, sehingga uang itu memang berasalnya dari sumber masyarakat sendiri. Bahkan kalau di daerah-daerah kami di sini itu andalannya hanya ya pedagang-pedagang kecil seperti kita gitu kan. Kemudian mungkin siklus lain dari mahasiswa-mahasiswa yang ada di kampus ini, dan itu pun akan sangat terbatas karena mereka juga berasal dari daerah-daerah seperti contohnya yang daerah yang hasil dari orang tuanya mungkin petani juga, sehingga daya beli itulah yang menurun sekali. Dan kita dengar ya teman-teman, sekarang tuh banyak industri, pabrik-pabrik sudah merumahkan ya, bahkan artinya dikatakan violet ya, dan mereka akhirnya memecat ataupun PHK ya, bahasanya seperti itu, dan banyak sekali ribuan karyawan sekarang. Ini juga menjadi dampak ekonomi kita sebagai pedagang kecil yang sebenarnya tidak tahu apa-apa kena imbasnya teman-teman ya, sehingga pengangguran semakin banyak, belum tingkat kelulusan sekolah semakin banyak juga tidak tertampung lagi, dan di tahun ini kita kerasa banget. Tapi kita masih tetap bersyukur, kita masih bisa untuk harian kita masih lancar, bisa bertahan saja sudah alhamdulillah. Semoga di bulan Oktober ini ada perbaikan, setidaknya walaupun tidak signifikan untuk naik gitu kan, setidaknya kita masih bisa bertahan dengan standar yang ada saat ini gitu kan. Jadi untuk hidup kita sehari-hari sudah bisa gitu kan, bayar kontrakan bagi kita yang ngontrak tempat jualan, kontrak tempat tinggal gitu kan, itu bisa kebayar ya, syukur alhamdulillah. Kita tidak bisa untuk bermulu-mulu lagi sekarang. Oke, jadi itu hanya sekedar ya teman-teman, sekedar yang saya rasakan. Mungkin begitu juga dengan teman-teman semua yang ada di dimanapun ya, teman-teman semua yang berada dimanapun mungkin sama siklusnya seperti ini. Semoga segera kita pulih dari permasalahan ini. Terima kasih. Kita berjumpa lagi di tayangan dan video-video berikutnya.